Selamat datang di channel Aditya Prapansyah. Gila, gue nggak pernah sebelumnya pakai opening kayak gitu. Ya tapi kali ini gue bakal bikin video. Gue bakal melakukan something ordinary gitu di channel gue terutama. Saya nggak baru-baru banget sih gue melakukan hal ini. Jadi sesuai di judul mungkin lo semua udah lihat kalau gue bakal nge-review sebuah makanan. Dan makanannya pun juga mungkin udah lo lihat di judul karena gue pasti bikin thumbnailnya dan judulnya. Jadi sebelumnya itu gue pernah bikin video review makanan Hakka Dimsum. Videonya yang ini. Nah, di situ cuman kan formatnya itu kan lebih ke daily vlog ya. Jadi gue niatnya mau cari makanan aja gitu sama temen gue. Tapi akhirnya gue berujung iseng-iseng gue nge-record pas lagi makan dan gue coba untuk mereview sama teman gue gitu. Walaupun emang reviewnya nggak deep review banget sih. Di video ini kayaknya gue juga nggak sampai yang deep review gitu. Karena pertama gue bukan expertise di bidang makanan gitu. Gue nggak expert di bidang kuliner. Gue cuman penikmat aja gitu. Gue cuman senang aja makan. Dan yang pertama gue juga bukan chef. Gue juga bukan anggota master chef. Gue hanya konsumen biasa yang menikmati makanan-makanan yang dijual di luar sana gitu. Dan kali ini tanpa panjang lebar, gue bakal nge-review makanan apa. Dan ini dia makanannya. Udah ada di depan gue bakmi Roxy. Jadi bakmi Roxy ini tuh sebenarnya cabang utamanya di Roxy di Jakarta Pusat ya, atau Jakarta Barat ya. Gue nggak tahu di Roxy itu di daerah mana. Sebentar. Ya gue nggak tahu bakmi Roxy itu daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Cuman yang pasti setahu gue bakmi Roxy ini memang awalnya cabang pertamanya tuh di daerah Roxy sana gitu. Dan kebetulan di dekat rumah gue di Depok itu ada cabang bakmi Roxy di Margonda, deket banget sama rumah gue. Dan ya gue bakal nge-review bakmi Roxy Margonda. Jadi tadi gue beli ini tuh di ojek online. Dalam satu plastik itu ada dapat sambal, cabe ya. Ini baru soal sambal nih. Dapat kuah. Kayaknya gue nggak bakal pakai kuah sih, karena gue kalau makan bakmi nggak suka pakai kuah. Nah, untuk harganya, jadi itu untuk satu porsi harganya tuh di segini, di 30.000. Sebenarnya gue tahu harga aslinya, ini kan harga ojek online ya. Gue beli tadi di GoFood. Harga aslinya itu sebenarnya sekitar 26.000 atau 28.000, gue lupa. Bener 26.000, gue ingat. Cuma harga ojeknya jadi 30.000. Dan langsung aja kita keluarin. Iya, ini dia bakminya. Dia tuh di bakmi Roxy itu di packaging dengan styrofoam kayak gini. Dapat sumpit juga pasti karena dia bakmi. Gue buka, cuy. Nah, dalamannya tuh kurang lebih kayak gini. Kelihatan? Dan kebetulan gue pesen yang bakmi Yamin karena all time favorite. Yamin adalah bakmi favorit gue gitu ya. Bakmi dengan kecap. Fun fact, dulu gue tuh nggak suka Yamin karena menurut gue kayak aneh aja gitu. Bakmi kok pakai kecap gitu. Bakminya akhirnya polos gitu. Cuman setelah gue cobain Yamin kayak, oh wow, enak ternyata. Mungkin sebelum gue coba, gue bakal minum dulu biar mulut gue lebih netral aja gitu, nggak tercampur sama makanan sebelumnya gue makan. Untuk pertama-tama mungkin gue mau cobain bakmi Roxy ini dengan polos tanpa dicampur cabai, sambal, dan kuah. Oh iya, gue minta daun bawang tadi nggak dikasih. Mari kita aduk dulu bakminya. Sesuai tadi yang gue bilang, ini polos ya, nggak gue campurin sambal, nggak gue campurin cabai. Oke, bismillah. Sekali lagi, biar nggak penasaran. Gue coba ayamnya. Jadi untuk bakmi Roxy ini tuh sebenarnya tipe mie-nya tuh tipe mie yang dia agak berminyak. Terus mie-nya cukup keriting. Kalau lihat dia tipe mie yang keriting dan lumayan lengket ya. Jadi dia nggak terpencar-pencar gitu mie-nya. Maksudnya nggak renggang lah. Jadi kalau langkat gini dia tuh nyatu gitu mie-nya. Bukan tipe mie yang misah-misah gitu. Kalau untuk ayamnya sendiri, ayamnya itu ayam-ayam yang disuir tapi nggak terlalu tipis. Lu tahu mie cuimi mungkin, cumi Malang itu kan tipis banget ya, halus banget kayak dihancurin banget. Atau kayak lu kalau pernah makan mie gacoan itu kan ayamnya juga
halus banget di cincangnya. Kalau ini nggak terlalu halus, cuman menurut gue ini lumayan dipotong kecil-kecil sih. Terus dalam satu paket bakmi Yamin ini, lu dapet ayam pasti, sayuran, ada bakso juga, terus ada pangsit rebus kayak gini. Lu bakal dapet ini kalau lu pesen yang bakmi bakso pangsit kalau nggak salah ya. Ya, bakmi bakso pangsit itu yang menu yang paling lengkap. Kita cobain lagi yuk. Gue masih penasaran karena gue sejujurnya ya masih belum menemukan ini tuh rasa atau bumbu yang dipakai tuh apa aja gitu. Kalau menurut gue, bakmi Roxy ini tuh dia minyaknya cukup banyak ya. Yang tadi gue bilang dia lumayan oily. Tapi bau yang menyengat. Biasanya kan kalau bakmi-bakmi Chinese kah atau apa gitu, bakmi-bakmi Bangka, yang menyengat lada ya. Menurut gue, bakmi Roxy ini yang menyengat bukan lada cuy. Jadi dia kayak minyak bawang putih gitu. Terus ada wangi-wangi wijen sedikit tapi tipis banget. Sama ada wangi minyak ikan. Tapi kalau di bakmi Roxy ini menurut gue balance, wijennya ada sedikit tapi minyak ikannya ada sedikit juga. Dan yang paling menonjol sebenarnya ini minyak bawang putih sih. Terus dicampur kecap. Cuman sayangnya Yamin ini nggak terlalu coklat, jadi kayak kecapnya sedikit doang nih abang yang kasihnya. Tapi untuk rasa, jadi kalau lu satuin gitu, ini jadi kayak ngasih kesan rasa bakmi yang comfort food banget gitu. Comfort food ya. Jadi rasanya nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Nggak ada salah satu seasoning yang terlalu nonjol gitu. Dia balance saja, semua nyambung. Dan menurut gua seharusnya ini rasa bakmi yang paling common sih. Jadi harusnya semua orang tuh bisa makan gitu. Dia nggak neko-neko, nggak ada yang terlalu strong baunya dan nggak ada yang terlalu kuat juga rasanya. Semua netral. Terus juga kondimen yang lain kayak ayam. Nih, gua ambil lagi ayamnya. Jujur kalau menurut gua ayamnya rasanya asin doang. Jadi kayak lu kebayang ayam dipotong-potong, direbus. Mungkin di rebusan juga udah dikasih garam gitu ya. Jadi udah, yang muncul cuman kayak khas daging ayam. Lu tau kan daging ayam rasanya kayak gimana. Dan sama asin garam gitu. Kalau menurut gue rasa ayamnya gitu doang, nggak ada yang spesial menurut gue. Tapi ya enak lah kalau dijadiin kondimen bakmi ini. Bisa dibilang bakmi Roxy ini tuh semua kondimennya balance gitu, dari bakminya, oilnya, terus juga kaldunya, ayamnya juga nggak lebay, asinnya masih ada. Gue nggak bilangin ayamnya nggak enak, cuman ya asin aja gitu, gurih-gurih khas ayam sama asin garam. Setelah ayam ada bakso, gue cobain dulu. Kalau bakso sendiri, ini kayaknya ya, ini sih kayak bakso beli di pasar. Jadi beli bakso jadi gitu, lo tau kan yang udah di-packing gitu. Dan ya udah, dia tinggal rebus doang. Nggak masalah, karena menurut gue bakso juga masih bisa dinikmatin dan nggak terlalu ngerubah rasa mie. Jadi baksonya cuma jadi kayak apa ya, buat nemenin bakmi aja gitu. Dia nggak spesial banget. Tapi kalau dilihat dari seratnya sih, ya tepung sih nih. Kayak ini tepung sih. Ya biarin lah, baksonya juga bakso beli di pasar. Apa yang mau harapin gitu. Nah, kondimen yang terakhir tuh ada pangsit rebus. Jadi tadi tuh pangsit rebusnya dapat 3 potong. Yang satu udah gue makan dan ini sisa 2. Kalau kita lihat dari pangsit rebusnya dia berminyak. Ya karena digabung sama mie kali ya, jadi berminyak banget kelihatannya. Terus dia tuh lebar, tapi lu kalau lihat sini, ini tuh sebenarnya cuma tepung doang. Nah, isiannya tuh yang di depan sini nih. Kalau lo bisa lihat. Kalau dilihat dari ukuran sih kayak isiannya nggak gede-gede banget, nggak tebel-tebel banget. Cuman gue mau coba isiannya doang gitu. Cheers. Untuk isian pangsit rebusnya, ini tuh diisi sama ayam yang jadi kondimen tadi ini, yang gue bilang ayam suwirnya. Nah, itu dia isi pangsit rebusnya, ayam suwir ini.
Jujur menurut gue pangsitnya nggak enak. Bukan nggak enak sih, mungkin biasa aja gitu. Karena kan tadi gue bilang ayamnya ini kan nggak terlalu spesial ya menurut gue. Jadi kayak cuman ayam dikasih garam gitu lah. Terus dia kayak nimbulin rasa khas gurih ayam sama garam. Kalau menurut gue kayak gitu. Ditambah dimasukin ke pangsit rebus yang notabene dia ini kan tepung ya, terigu. Nah terigunya ini juga gue ngerasa kayak kurang well season gitu lah. Jadi hambar-hambar aja gitu, rasa terigu biasa lah. Nah ketika ini nyampur sama kulit ayam yang tadi gue bilang, jadi rasanya turun kayak ke tone down gitu loh. Jadi kayak lu udah makan ayam ini cuman asin aja gitu. Ditambah lu harus digigit bareng sama kulit pangsit yang nggak ada rasanya menurut gue, cuma tepung doang kayak gitu. Rasa topping ayamnya ini di dalam suiran ayamnya itu nggak bisa ngangkat rasa ini kulit pangsitnya itu yang terigu tadi. Jadi akhirnya kayak ya udah gitu doang, biasa aja menurut gue. Sekarang gue mau cobain kalau pakai sambal. Nah sambal ini agak lucu ya, kalau dilihat dari luar itu tuh kayak sambal kacang di bubur gitu. Kebayangkan lo sambal kacang di bubur-bubur. Dia teksturnya cair sambalnya. Sambalnya udah gue tuangin kayak gini. Gue makanya nggak banyak-banyak dan bisa lo lihat dia nggak tipe cabenya tuh nggak yang sampai ngerubah warna mie sih menurut gue. Jadi kayak dia warnanya masih bisa di blend sama mie-nya dan nggak berubah warna yang merah banget gitu. Menurut gue dari segi warna, tekstur dia masih oke banget. Kalau dari tekstur karena cair jadi dia gampang buat diaduk sama mie lu, jadi dia gampang rata. Terus kalau warna juga justru warna cabai kayak gini menurut gue lumayan enak dipandang karena seger aja gitu, warnanya sedikit orange, nggak merah lebay dan nggak ngebikin lu takut buat makan gitu. Kadang ada cabai yang kayak dia raw banget, warna merah banget, rawit, dan ketika lu tuang ke mie tuh kayak bikin lu kayak lidah lu udah berkeringat duluan gitu. Lidah lu kayak udah ngeluarin liur duluan karena ngeliat kayak anjir pedes banget tuh kayaknya. Tapi ini enggak, dia warnanya masih fine banget menurut gua. Ini pure sambal sih. Kayak gua nggak nyium ada bau bawang putih atau bawang merah sejenis gitu. Pokoknya kondimen buat bikin dia harum. Tapi gua nggak tahu apakah dia nambahin. Tapi kalau dari bau, dia bau cabai yang fresh gitu kalau menurut gua. Coba gua cobain dulu mie-nya pakai sambal. Bener, sesuai dengan tekstur yang tadi gue bilang, karena dia cair, dia gampang ngeblend sama mie, dan rasanya nggak neko-neko cuy, dia cuma bener-bener ngasih hint pedas di ujung lidah. Jadi dia nggak yang aneh-aneh. Kadang ada cabai yang kayak malah ngeganggu gitu. Kalau gue makan makanan kayak soto atau mie bakmi, kalau cabai terlalu pedas, dia malah terlalu dominan, malah nggak enak menurut gue. Tapi di cabai bakmi Roxy ini tuh cabainya enak, dia masih bisa diterima di mulut dan nggak ngeganggu rasa bakmi itu sendiri cuy menurut gua. Kan sayangnya ya minusnya bakmi Roxy, ini lu lihat kalau kelihatan di kamera, dia tuh oily banget kalau menurut gua, bener-bener minyakan banget. Tuh kayak kebayang nggak lu mie dan minyaknya bisa kelihatan masih di kamera. Kalau pantul cahaya mungkin kelihatan kali ya. Itu yang gua nggak suka dari bakmi Roxy, terlalu oily, berminyak. Untuk experience-nya gue bahas gitu dulu. Gue mau coba ngabisin, nanti baru gue kasih review tipis-tipis sama mungkin gue kasih poin seru kali ya. Jadi nanti gue kasih poin untuk mie-nya, kondimennya kayak bakso, pangsit, dan ayamnya. Yes, gue udah selesai ngabisin bakmi Roxy. Overall untuk rasa bakminya tuh sebenarnya jujur ya, kalau boleh gue bilang, bakmi Roxy ini adalah salah satu bakmi aman yang bisa lo makan kalau lo lagi pengen bakmi cuman nggak mau yang aneh-aneh gitu. Jadi dia tuh karakter bakmi dibilang bakmi Chinese juga enggak menurut gua, karena rasanya dia tuh nggak kuat-kuat banget dan nggak ada bau yang khas bakmi Chinese. Kalau lo makan bakmi Chinese kan kadang ada bau-bau yang kuat gitu ya, yang strong lah. Salah satunya minyak ikan tadi gue udah sebut. Nah di bakmi Roxy ini tuh nggak ada bau yang terlalu nyengat menurut gue. Jadi kayak semua orang juga bisa nikmatin. Terus dari segi rasa, tadi yang gue bilang juga dia rasanya balance menurut gue. Itu jadi salah satu hal yang kenapa gue bilang bakmi ini tuh adalah bakmi aman gitu kalau lu mau nyari bakmi di Depok terutama.
overall sih kalau menurut gue ya, dibilang bakmi yang enak banget enggak. Cuman kalau lu lagi di Depok atau mungkin lu lagi di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat daerah Roxy, kalau lu mau nyari bakmi yang aman, bakmi Roxy itu udah paling aman. Itu nggak aneh-aneh rasanya. Jadi kayak porsi juga lumayan kenyangin, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pas banget lah. Tapi untuk rating 1-10 secara keseluruhan, bakmi, mie, dan kondimen-kondimennya menurut gue 8. Jadi kayak gue ngasih nilai 8 yang lumayan tinggi karena ya ini comfort food banget gitu loh. Pertama, mie itu kan comfort food orang Indonesia ya. Semua orang Indonesia makan mie gitu. Nah, ketika lo lebih spesifik lagi nyari bakmi yang comfort gitu, yang gak aneh-aneh dan aman di lidah banyak orang, maybe I guess, itu ngebuat kayak ya udah bakmi Roxy adalah pilihannya, dan makanya itu gue kasih nilai 8. Tapi kalau kita pisah-pisah dari mie-nya sendiri, tekstur mie-nya menurut gue nothing special sih sejujurnya, karena kadang gue ngerasa terlalu lembek. Iya, kadang gue ngerasa terlalu lembek dan berminyak, oily itu juga tadi. Jadi kalau untuk tekstur mie 7 lah sebenarnya. Tapi ditambah sama kayak ayam dan kondimen-kondimennya, itu yang bisa bikin akhirnya jadi 8. Dan ditambah tadi rasanya aman banget. Kalau untuk ayamnya sendiri juga 7 menurut gue karena biasa banget. Baksonya 6,5, pasitnya 6 sih. Karena gue nggak bilang nggak enak, cuman di mulut rasanya tuh teksturnya kurang nyaman, ya kayak gitu. Di mulut tuh kayak lengket-lengket berminyak gitu pangsit rebusnya menurut gue. Tapi untuk rasa ya masih oke lah, tapi nggak yang gimana-gimana. Ya udah mungkin gitu aja video review makanan pertama gue kali ini. Mungkin gue mau minta feedback dari lo semua yang nonton, teman-teman gue sih sebenarnya, karena yang nonton YouTube gue masih teman-teman gue. Kira-kira gue harus nge-review apa lagi, dan kira-kira apa yang kurang di video review makanan kali ini gitu. Karena ya ini first timer gue bener-bener fokus buat nge-review makanan. Kalau video yang kemarin kan gue jalan-jalan sih sebenarnya, karena ada waktu luang dan pengen nyari makanan. Akhirnya sekalian aja gitu gue bikin ala-ala review makanan bareng teman gue 2 orang. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan ya, thank you. Dadah.